Nah, itu aku pernah lihat, maksudnya pernah masuk ke ruang dokter, dikerjain sama dokter, dan aku juga ikut nongkrong di sana. Aku lihat gigi yang benar-benar sudah goyang karena karang giginya tuh tebal banget, bau banget. Halo, jumpa lagi bersama Tari Gordes di acara Om Bram, obrolan bareng Mama. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber kita. Siapa itu dia? Yuk kita kenalan. Jack! Halo. Apa kabar, Jack? Baik, baik. Emang kedinginan? Enggak sih, cuma lebih keren aja pakai gigi. Oh iya, Jack, sebelum nanya-nanya nih ada beberapa pertanyaan nih dari Mama. Iya. Jadi aku panggilnya Mama nih hari ini. Iya dong, kan Om obrolan Bram. bareng Mama. Oke. Baik, baik. Masa Om? Oke. Manggil Tante girang. Oh ya, sekarang Mama mau nanya nih sama Jack nih. Iya. Kesibukannya apa sih Jack sekarang dan profesinya apa? Oke. Kebetulan sekarang aku kerjanya sebagai kepala klinik ya di salah satu klinik gigi cabang Bali. Wow. Kebetulan perusahaan ini punya banyak cabang ya di seluruh Indonesia, dan untuk cabang Bali aku yang megang. Wow, that's nice. Kalau boleh tahu, kan kamu megang yang klinik gigi ya. Itu suka dukanya apa sih? Suka dukanya ya karena dalam kantor aku tuh kan ada banyak kepala ya. Pasti satu kepala pemikirannya beda. Paling ngatur itu sih, ngatur SDM ya. Kadang ada yang dikasih tahu gini, maunya gini, itu sih paling. Selebihnya aku belum merasakan benar-benar ada kesulitan. Gitu. Dan ini kerjaan yang pertama kamu jalanin atau sebelumnya kamu pernah bekerja di tempat lain atau gimana? Oke, pernah dong. Aku lulus kuliah itu di usia 24 tahun ya. Karena aku memang telat sekolah, jadi telat juga lulusnya. 24 tahun lulus kuliah itu langsung keterima di bank BUMN. Oh, ya. Terus? Itu. Setelah itu aku merasa, karena aku kuliahnya itu jurusan pendidikan guru ya. Harusnya jadi guru, cuma aku nggak jadi PNS ya? Pokoknya guru lah ya. Soalnya pendidikan gitu. Nah, harusnya aku jadi guru, cuma aku pengen nyoba di bagian yang lain gitu loh. Akhirnya aku coba deh di bank, diajak sama temen, aku coba keterima tuh. Tapi sebelum aku keterima di bank, aku sudah gagal berkali-kali. Nah, itu selama berapa lama kamu kerja di bank? Di bank itu 1 tahun. Nah, terus kenapa resign? Aku resign karena aku merasa bukan aku. Bukan diri lu ya, bukan diri aku gitu. It's not your passion. Ya betul. Cuma tadi waktu masih kuliah kan kita sering ke bank nih bayar kuliah gitu ya. Aku lihat di sana keren-keren tuh frontlinernya. Aku merasa, aku harus bisa. Aku harus ada di tempat ini juga gitu. Akhirnya aku coba, dan ketika aku sudah dapatkan posisi itu, aku merasa pusing karena ternyata banyak banget kerjaannya gitu loh. Nggak segampang yang kita lihat di depan pada saat kita datang ke bank itu cuma penampilan yang bagus, rapi, wangi, enggak. Tapi bener loh, kalau kata gue ini kan banyak di sosial media kayak ada memparodikan yang orang yang benar-benar kaya ke bank sama orang yang cuman ya lo tau sendiri lah ya. Kan apa bener nggak sih Jack kalau misalnya orang yang benar-benar kaya, misalnya nasabah prioritas, yang berpenampilannya biasa aja, terus bawa kantong kresek, sedangkan kalau orang yang nggak ada duitnya tuh kayak ala-ala bisnis, yang dia dandanannya perlente kayak gitu. Selama lu kerja di bank, lu pernah nggak nemuin orang-orang yang kayak gitu? Iya sih, ada beberapa ya. Jadi untuk yang benar-benar orang kaya, kartunya itu prioritas, itu pasti datanya biasa aja, sandal jepit, celana pendek, kaosan, udah langsung kelihatan kalau misalnya udah tunjukin kartunya, ternyata prioritas, banyak duitnya gitu ya. Tapi kalau orang yang saldonya cuma ya bisa dihitung gitu lah ya, itu pasti penampilannya lebih bagus gitu. Tapi tetap sih kita apresiasi orang yang seperti itu karena dia kan datangnya ke kantor ya, jadi penampilannya memang harus bagus sih sebenarnya. Dan kita juga harus tetap melayani, ya kan? Ya. Terus pernah mengalami juga nggak yang di sebaliknya apa yang dikatakan bahwa penampilannya biasa-biasa aja, pakai sandal jepit, pakai celana pendek, tapi dia juga gak ada saldonya gitu. Iya, pernah gak kayak gitu?
Maksudnya akunya yang Nggak pernah. gini loh, lu pernah nggak melayani orang yang penampilannya biasa aja, lusuh, Yang dikira tapi kaya gitu. yang dikira, Oh, yang lu oke. kira kaya, ternyata Prioritas gitu. Ternyata biasa aja. Pernah biasanya orang-orang yang dari kampung lah ya, dari dari desa gitu. kampung, dari desa, Mm-mm. Cam. Pernah Dari sih, desa, karena dia datang kita harus layani dan mungkin kebutuhannya dia tuh nggak begitu nggak terlalu penting gitu loh. Cuma dia pengen tahu karena memang nggak tahu ada kok. biasanya kalau orang kampung itu kan dia nabungnya di apa, di bawah tempat tidur. Bener nggak Orang sih? di bawah bantal Ah, gitu. di bawah bantal, Iya, di bawah ada. kasur, ya kan? Sampai Bener-bener. digerubungin apa tuh, rayap Rayap, ya. duitnya. Tapi biasanya kalau orang kampung itu, setahu aku malah dia kalau ke bank atau ke tempat-tempat yang belum biasa dikunjungi atau jarang dikunjungi, dia akan berpakaian malah rapi, celana panjang atau mungkin yang cewek berkerudung, memang yang cantik kayak gitu. Gimana tuh? Gimana tuh pertanyaannya? Nggak, untuk yang mengulas tadi katanya kan yang celana pendek, sandal jepit itu katanya dari kampung. Nah, biasanya malah justru kalau yang orang kampung Mhm. dia akan lebih mengapresiasi dirinya ketika ke tempat yang baru Oh, nih iya. atau Oke. kayak ke bank, dia Ya. pasti akan lebih rapi gitu. Ya, emang sih, emang biasanya orang dari desa itu kalau datang ke kantor bank lah ya, ke bank itu pasti rapi. Cuma tadi kan ada pertanyaan saldonya ya, Nah, saldonya. saldo. Ya, Kita bukan ngomongin masalah style stylenya, mereka, ya, saldonya. saldonya. Kan jadi kayak sekarang gini loh, kita tidak bisa menjudging orang ya, kayak misalnya sekarang nggak hanya di bank aja deh, kalau kita ke mall atau nggak kita ke salah satu shop yang branded, Mm-mm. kita berpakai penampilan yang biasa-biasa aja, ternyata kita beli banyak, belanjanya banyak, ada yang begitu. Kalau misalnya yang ada yang berpakaian api, ya kan, necis, ternyata cuma lihat-lihat doang, pas tahu harganya, oh ya udah nanti Aku saya pernah balik tuh kayak lagi. gitu. Gitu. Pernah cuma nanya-nanya doang tapi nggak jadi beli. Penasaran doang ya. Yang penting buat ini, buat story. Iya, pernah. Story IG. Pernah ngerasain kayak gitu? Pernah kayak gitu. Sebenarnya kan kalau nggak beli juga malu ya, cuman kita kan ngomongnya nanti balik lagi aja. Iya, Pak. Iya. Ya lihat-lihat dulu ya. Silakan Kak, nggak apa-apa. Enggak, karena gue to be honest ya, gue pribadi juga suka risih ya, risih dengan kayak penjaganya atau SPG-nya yang suka ngintilin Ngintil, kita. iya. Sebenarnya kita cuma tujuannya dilihat-lihat doang, cuma diintilin. Ada yang bisa dibantu, enggak bisa dibanting. Kalau gue lebih ke situ sih. Iya. Oke, next. Jack, Ya, siap. Mama mau nanya, udah sama dengan angan-angan cita-cita Jack nggak selama ini? Mungkin Jack punya cita-cita masa kecil, Oke. pengen menjadi apa. Oke. Nah, sekarang Jack udah jadi seperti yang sekarang ini, itu sama dengan cita-cita Jack waktu masih kecil nggak? Enggak sesuai ya. Aslinya kan aku cita-citanya dulu pengen di seni gitu ya. Oh, seni. Entah itu nyanyi atau apalah gitu. Teater apalah Mm-mm. ya. Tapi itu sudah aku capai saat aku kuliah. Karena memang aku kuliah pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, aku juga suka nulis dan suka seni peran. Itu sudah aku jalanin selama aku kuliah, terus aku lulus kuliah juga aku sudah beberapa kali ikut syuting-syuting kayak gitu. Jadi aku udah alamin kayaknya nggak perlu deh. Duitnya juga dikit kalau Iya, misalnya kita benar, bukan benar. artis yang terkenal atau Terkenal banget. jadi akhirnya ya udah aku mau ngambil pekerjaan apa saja gitu loh yang bisa ngasilin duit kayak gitu. Jadi kalau ditanya sudah sesuai belum dengan angan-angan masa kecil, enggak sih. Enggak. Cuma aku realistis aja, butuh duit. Ya. Jadi kerjaan apa aja aku hajar gitu. Ini obrolan lagi enak banget. Di videoin dong, Ki. Tolong, mohon maaf di videoin. Aku ada mau pertanyaan sama Jack nih. Tolong di videoin pakai HP. Oke. Gitu. Jack, dulu waktu zaman kuliah, Mhm. Jack ini kan pernah ikutin kayak syuting-syuting Iya. apa segala macam ya. Itu kan karena hobi kamu ya. Iya. Hobi kamu adalah di dunia entertain. Entertain betul. Tapi akhirnya end up-nya bukan di dunia entertain, kamu jadi konsultan Kesehatan dokter gigi. Ya. Nah itu ada rasa kayak ya kenapa ya gue kok jadi tadi ini kan cita-cita gue sebagai Mhm. di dunia entertain, tiba-tiba kok gue jadi pindahnya ke sini gitu. Lu Oke. ada rasa kayak gue kayak pengen balik lagi deh ke dunia entertain gitu, atau Enggak. enggak gue pengen lagi deh kembangin karya gue dan segala macam gitu. Ada nggak rasa kayak begitu sampai saat ini? Oke, kalau mau balik ke entertain sih enggak ya. Tapi kalau misalnya ada sebagai sampingan, aku tetap ambil gitu loh. Cuma kalau misalnya nyesel, enggak sama sekali. Justru aku tuh bangga, proses aku tuh panjang banget ya, perjuangan aku panjang banget.
Dan ketika aku dapat yang sekarang ini sebagai kerja di klinik kesehatan, darinya aku yang lulus sebagai harusnya jadi guru, tapi malah kerja di kesehatan, aku bangga sama diri aku Yang sendiri. sekarang ini, Ya, aku bisa apapun banyak belajar. Tadinya aku sebelum di klinik gigi ini, aku di klinik skincare dulu. Oh, skincare. Pernah kerja di situ. Jadi aku nambah-nambah pengalaman. Jadi orang-orang juga kadang heran sama aku. Kamu lulusnya sarjana pendidikan, kok kerjanya di sini, gabungnya sama dokter-dokter? Ya, aku bangga ketika orang nanya-nanya itu. Iya, Ya. iya. Karena juga ya guys ya, dunia entertain itu kan juga nggak akan selamanya. Bertahan lama ya. Dan itu bukan menjamin lu masa tua lu akan wealthy, Iya. kaya gitu loh. Betul. Karena kan dunia entertain itu kan kadang ada pasang surutnya ya. Betul. Banyak pasang surutnya. Nah, ada tuntutan nikah nggak sih sebenarnya Jack ini nih di umur Jack yang Sekarang. sudah tidak muda ini? Oke, sebenarnya 3 atau 4 tahun yang lalu tuh papa aku sudah minta aku untuk nikah gitulah. Saat itu dia tahu aku dekat sama cewek, gimana kalau kamu nikah aja dulu gitu. Tapi kan saat itu aku mikir aku belum settle ya, secara keuangan aku belum bisa gitu loh. Jadi aku bilang sama papaku, dan saat itu aku punya adik yang masih kuliah, dan aku yakin adik aku ini punya niat untuk kuliah, sehingga aku harus benar-benar prioritasin adik aku dulu. Aku bilang sama orang tuaku kalau misalnya aku nikah, nanti perhatian aku terbagi. Iya. Tidak lagi ke adik aku, tidak juga ke kalian orang tua aku. Yang aku mau sekarang di saat masa tua kalian itu masih menjadi prioritas aku gitu. Jadi kalau ada tuntutan, orang tua tidak begitu nuntut, cuma pasti akan menikah. Dan keinginan pasti ada lah ya untuk Ada. menikah secepatnya lah ya. Sebenarnya kalau mau sih dari 20 kalau bisa gitu. Cuman Cuma kan- jodohnya yang susah. Ya, cari jodoh sama duitnya nggak ada. Mau ngasih makan apa anak orang? Iya, benar. Iya, So, duitnya. Mama punya sawah. Boleh Tapi dong kalau sawah. boleh deh. Ya sebenarnya gini loh, kita menikah itu ya karena lu kan cowok ya, Iya. lu lebih cowok itu ibarat kata gini loh, cowok tuh lebih banyak tanggung jawab ya. Tanggung jawabnya Iya. dalam artian gini loh, lu ngebawa anak orang, sedangkan lu nya sendiri belum mapan-mapan amat, lu mau Betul. ngasih apa? Betul. Lu mau ngasih apa anak orang? Cinta kakak. Cinta tuh nggak bikin kenyang, benar? Bener, ya. Cinta tuh nggak bikin kenyang, dan cinta itu nggak selamanya indah. Kalau misalnya rumah tangga lu tuh baik-baik aja ya itu akan menjadi indah-indah aja sampai lu tua. Tapi kalau misalnya ya pernikahan lo tidak sebaik yang apa yang lo inginkan ya, Ya. gua nggak bisa berkata apa-apa. Itu makanya aku milih nggak apa-apa telat dapat jodoh, nggak apa-apa telat menikah. Tapi nanti kalau misalnya dapatnya yang sudah pas gitu loh. Iya. Sama Betul. lu udah settle semuanya Iya, betul. dalam segi keuangan, lahir batin, ya kan? Ya. Aika ada pertanyaan? Ini dong kak, soal masalah profesi lagi. Ini kan bekerja di Pergigian. klinik gigi ya? Iya, betul. Gigian. Boleh tahu nggak mungkin bisa di-spill untuk promo menariknya atau mungkin lokasinya jika teman-teman yang ada di Bali nih? Iya, iya, iya. Nah, bisa. Iya. Oke, kalau di klinik tempat aku kerja itu mungkin satu-satunya klinik di Indonesia yang paling murah. Cabangnya banyak, promonya banyak, tapi reservasinya harus dari aplikasi. Gitu. Kenapa nggak bisa walk-in nggak langsung datang aja? Kalau walk-in harganya beda. Oh beda. Iya, Kenapa beda. begitu? Ya, kita karena mau mempromosi aplikasi ini untuk memudahkan pasien itu datang tidak menunggu lama gitu. Karena coba datang ke praktek pribadi dokter gigi praktek ya. Pasti nunggunya itu bisa berjam-jam. Dengan kita yang pakai aplikasi itu sudah milih sendiri waktunya. Jadi ketika datang sudah pas gitu loh. Kita nggak perlu lagi nunggu-nunggu. Tapi gimana ya kayak misalnya orang yang gaptek deh, orang yang gaptek yang nggak tahu aplikasi nani itu pasti kan bingung. Apalagi Oke. untuk orang tua. Oke. Nah itu bagaimana solusinya? Punya HP nggak orang tuanya? Kalau punya Android kita bantu di klinik. Pasti kita bantu daftarin download aplikasinya, kita buat akunnya, kita bantu reservasinya di situ juga. Gitu. Oke. Jadi mudah kok, murah-murah deh. Udah scaling gigi belum? Scaling gigi 6 bulan sekali loh. Kalau belum ke klinik tempat aku murah banget. Oh. Bocoran dong kakak, Iya. bocoran dikit dong soal harga. Oke. Soal harganya. Kalau di klinik lain bisa 400 ribuan scaling gigi, pembersihan karang gigi. Kalau di klinik tempat aku itu 199 ribu. Kadang kalau promo 99 ribu. Gitu. Jadi tuh Mursidah, murah nice. gitu. Aplikasinya bisa di-download di mana atau bisa dikasih tahu kak nama aplikasinya apa? Nama aplikasinya FDC, FDC, itu bisa download di Play Store atau App Store kalian. Tuh, Gitu. kalian tuh tunggu apa lagi? Sebenarnya perawatan gigi itu penting loh.
Penting nggak? Penting dong. Makanya saya pakai behel karena emang gigi saya miring gitu. Disaranin sama dokter, kamu harus pakai. Tapi setelah aku pikir-pikir, iya juga ya, aku harus sayang diri aku sendiri dengan cara Itu udah berapa lama di behel gigi ya? Aku udah 3 bulanan sih 3 bulan. Oh, baru Ya, pantesan baru. gue tadi baru notice. pakai ya. Karena emang gigi aku agak miring sih. Jadi aku pakai yang kecil banget jadi nggak begitu kelihatan. Nggak Cuman terlalu gini berat. loh, gua kan dulu behel ya selama 5 tahunan ya. Karena gigi gue kan ada yang ke belakang, ada yang ke Oke. depan gitu. Dan gue dicopot 4 gigi gue Oke. atas bawah. Nah, gue pernah waktu itu lepas behel, terus pakai lagi behel. Pas pakai behel, pas copot lagi, itu kan gue Mundur nggak pakai lagi. trainer. Retainer Retainer, enggak. ngegeser semua. Ya emang harus pakai sih Kak Itu sebenarnya. jangkanya sampai berapa lama sih? Nah, kalau jangkanya itu emang harus kalau maunya selamanya. Iya gitu sih. Jadi selamanya kalau misalnya kita mau tidur harus pakai itu. Retainer ya Kak ya. Iya. Tapi ada hitungan waktunya. Nanti hanya dokter yang bisa jelasin itu. Jadi kita per hari itu makainya berapa lama gitu. Ada beberapa jam gitu. Oke, Jadi nggak pakai setiap hari nggak juga. Oh, Kalau misalnya risih pakai behel, ada yang namanya Klar sih. apa itu? Klar itu pernah lihat nggak sih iklannya di mana aja tuh ada iklannya. Jadi kita langsung pakai ceklekin di gigi gitu loh. Jadi tuh juga bisa membentuk merapikan gigi. Oh, Banyak kayak gigi palsu kayak ala Dracula itu nggak sih? Bukan yang bening itu loh. Yang bening. Dracula. Nah kan ada tuh yang model-model itu cuma itu kan yang transparan, Ya. taring gitu kan. Transparan ya. Jadi kita scan dulu giginya, udah scan dibawa ke lab, nanti lab yang buat. Terus kita tinggal nunggu aja deh pemasangan gitu. Mungkin Iki ada mau ngebehel gigi? Nggak mungkin kalau bersihin karang sih wajib ya. Iya, biar Wajib dong. tenaga. Sebenarnya gini loh, karang itu mempengaruhi nggak sih bau mulut? Mempengaruhi banget. Selain bau mulut bisa membuat gigi kita cepat goyang. Karena kan karang gigi itu tumbuhnya di dalam gusi. Ya kan? Kalau misalnya udah semakin tebal, otomatis gigi kita jadi goyang. Nah, itu aku pernah lihat, maksudnya pernah masuk ke ruang dokter, dikerjain sama dokter, dan aku juga ikut nongkrong di sana. Aku lihat gigi yang benar-benar sudah goyang. Karena karang giginya tuh tebal banget, bau banget. Itu penyebab karang gigi itu gara-gara dari sisa-sisa makanan. Sisa makanan. Dari sikat gigi. Sisa makanan, walaupun sikat gigi, tapi sikat gigi itu nggak menjamin bakalan, karang gigi kita nggak bakalan bersih Itu gitu. kayak harus sikat. Nah, Apa karang gigi? satu lagi, kadang karang gigi itu tidak terlihat ketika kita di depan kaca, nggak terlihat. Tapi kalau di klinik kan ada kamera intraoral namanya, itu dimasukin ke dalam mulut kita, kelihatan di monitor tebalnya karang gigi kita, merah kuning-kuningnya. Itu yang seperti apa. menyebabkan bau mulut. Betul, bau mulut. Dan kok lu pernah nggak dapetin kayak misalnya lu pernah nggak ngeliat pasien yang bener-bener tuh karang giginya tebal sampai bau banget Betul, mulutnya? pernah. Ada cewek, suaminya orang Belanda, datang perawatan di klinik, dia karena tinggal di luar negeri ya. Dan dia selama di luar negeri itu 20 tahunan nggak pernah yang namanya Karena scanning. gini, gue spill ya, kalau misalnya di luar negeri itu dokter gigi itu mahal banget loh. Betul. Untuk behel pun juga mahal, bisa puluhan juta. Itu yang gue tahu. Makanya mungkin dia nunggu untuk balik ke Kembali. Jakarta, balik ke Indonesia untuk ngebersihin karang gigi. Kebetulan gini Kak, saya di klinik itu punya pasien Australia banyak banget yang perawatan, banyak lah ya, ada beberapa yang perawatan di tempat klinik saya kerja gitu. Itu pasang behel. Karena di Australia mahal. Mahal banget. 40 sampai Ya benar, berapa benar. juta? 50, 10 juta. Nah, 50. ternyata waktu datang di Bali 6 juta misalnya, karena ada beberapa jenis behel ya. 6 juta tuh mereka sampai sekaget itu. Nah Buset, itu murah kalau banget. misalnya yang tinggal di luar negeri itu kayak misalnya Kontrolnya ya? kontrolnya gimana? Oke, kita ada jenis behel yang kontrolnya itu 3 bulanan dan bisa dikontrol di luar negeri karena emang behelnya ini buatan luar gitu loh, buatan luar. Jadi dia bisa kontrol di sana gitu. Tapi kalau misalnya 3 bulan dia bisa ke Bali, datang. Kebetulan kita ada pasien dari Australia itu dia setiap 3 bulan datang kontrol di Bali, Oh. gitu. Sama Ada. aja sih kayak bayar ongkos pesawat juga. Iya, Nggak beda jauh. Dia liburan sih sambil liburan, jadi cukup lah buat ngontrol. Yang penting gigi gue bagus kayak Iya. gitu. Kalau kita mah nih tunjukkan gigi lo. Kalau gue sih lebih oh iya Jack, Oke. gue mau nanya nih ya, kan banyak nih teman-teman gue di Vinir Oke. dan gue agak sedikit tertarik ya sama yang namanya Vinir. Mhm. Sebenarnya Vinir itu bagus nggak sih Jack? Kalau bagi aku ya nggak bagus sih sebenarnya Kenapa? karena gigi kita itu nanti tidak langsung dipasang veneernya, harus dikikir dulu, dikurangin. Kalau sewaktu-waktu kita pengen lepas veneernya, otomatis gigi kita jelek ya. Cuma kalau kita butuhnya sekarang harus di veneer karena ada kerjaan yang membuat kita harus tampil percaya diri, Iya. ya kita tergantung kebutuhan sih. Karena gini yang gue tahu,
Kalau yang di veneer itu nggak bagusnya karena apa? Bakal bikin gigi kropos. Betul. Kropos. Ini salah satu temen gue juga ngalami giginya dia kropos gara-gara di veneer. Karena itu kan dilapis ya. Ya, dilapis. Nah, kalau misalnya veneer yang abal-abal kan lu tau sendiri kan. Ya, makanya aku tidak merekomendasikan orang-orang itu datang ke tukang gigi. Karena beda tukang gigi sama dokter gigi. Kalau dokter gigi, dia kan kuliah, sekolah, gitu. Sertifikat lah Ada ya. sertifikatnya, ada izinnya. Kalau sewaktu-waktu ada masalah sama gigi pasien, pasien bisa komplain dokternya. Coba kalau tukang gigi, yang ada di pinggir jalan tuh banyak tuh di Bali ya. Tuh hati-hati Kak, jangan coba-coba deh untuk veneer gigi, tambal gigi di tempat-tempat seperti itu. Karena ada kok Instagramnya itu namanya Kortugi, dari kota mana aja tuh pasti masuk di situ korban tukang gigi. Ya Allah. Gigi-gigi yang rusak, yang bermasalah, datangin ke tukang gigi, tambah masalah gitu Kak. Jadi mending jangan deh. Saran aku sih ke dokter gigi. Tuh Karena guys, kalau ke dokter gigi sudah aman. jangan lihat harga murah, tapi kalian untuk jangka panjang gigi kalian jadi kropos atau enggak ompong kan jelek banget. Iya. Kalau gue sih pribadi ya, gue nggak ada niat untuk yang namanya veneer gigi. Gue tuh pengennya apa kayak bleaching. Bleaching itu sebenarnya bagus nggak sih? Kalau bleaching bagus sih, karena dia cuma mencerahkan aja, bukan memutihkan. Bagus kok. Membersihkannya kayak Iya. kuning gitu kan. Kalau kuning-kuning beda lagi Kak, itu namanya stain cleaning. Jadi ada cairan yang nanti digosok di gigi kita, dioles-oles sama dokternya. Jadi itu membersihkan kuning-kuningnya gitu. Spill dong harganya berapa di klinik lu? Kalau stain cleaning itu 200.000 di klinik aku. Murah banget. Tapi kalau di klinik lain belum tentu. Di klinik lain mahal Kak itu. Murah banget guys. 200.000. 200.000. Cobain lah ke sana. Oke. Kita udah ngomongin masalah gigi segala macam. Nanya, Apa tuh Ki? ini kan tadi masalah apa sih itu berarti kayak veneer, kayak bleaching. Bleaching. Ya, ini terus kalau misalkan dia juga nggak sih kayak yang lagi terkenal itu kayak bikin gigi kelinci apa? Oh iya tuh. Ada dong. Tahu tuh. Yang namanya klinik gigi pasti ada, karena di sana itu yang ada di sana yang kerjain itu kan ahlinya ya, dokter gigi pasti ada. Jadi kalau mau coba datang deh ke klinik. Sebenarnya kalau misalnya bikin gigi kelinci ya, gigi kelinci itu giginya dicopot dulu atau ditambahin gigi atau gimana tuh? Ditambahin aja sih sebenarnya, nggak ada yang dicopot. Di bawahnya Ya, tergantung kita maunya di mana. Kita misalnya senyumnya ini bagus nih kalau ada gigi kelinci bagian sebelah kanan, udah kita requestnya sebelah kanan gitu. Itu bukannya masuknya ke gingsul nggak sih? Bukan gigi Bukan kelinci. Kalau gingsul. kalau kanan kiri, kalau Gingsul kan yang gigi nunggu ya. dia kalau gigi kelinci kan berarti otomatis di depan. Di kan tengah. memang jadi. Oh iya, kalau kita maunya yang di depan, berarti kita harus dikikir gigi yang depan dong, bolongin dulu, baru ditambah. Kan nggak mungkin langsung ditempelin di Itu depan. bisa aja. Bisa. Oh kalau kayak bisa. gitu. Lo ada niat begitu? Emang nggak mau niat? Enggak mau gue. Kayaknya kan jadi lucu ini. Ya iya gue. Oh, Kayak lihat ini loh si Chelsea Olivia. Olivia. Enggak, gue nggak ada tertarik untuk kayak gitu. Gue sih cuman tertariknya bersihin karang gigi itu penting banget, wajib Kak. Setiap 6 bulan. Setiap 6 bulan lo harus bersihin tuh jigong-jigong. Kita sebutnya jigong ya. Jigong ya. Jigong. Sama satu lagi nih, tambal gigi. Jangan sampai gigi kalian nih sampai rusak dalam kan bolong gitu. Jangan dibiarin kalau udah bolong, mending segera kalau masih bisa ditambal. Karena ada namanya perawatan PSA. Kalau sudah tahapannya itu PSA, perawatan saluran akar, itu mahal, buang-buang duit. Jadi kalau lubangnya dikit, mending langsung ditambal deh. Gitu. Sultan, Kakak, ini pengalaman gue. Ulang. Enggak, itu benar. Oh. Oke, gue pernah punya nih pengalaman nih. Jadi waktu itu di Jakarta, gue itu ada masalah sama gigi. Yeah. Gue pengen menambal gigi bawah gue yang di belakang, di belakang gigi gue itu. Nah, terus nyokap gue nyuruh gue untuk udah ke puskesmas aja. Akhirnya gue datanglah satu ke puskesmas di Jakarta. Oke. Gue datang, tak. Tiba-tiba dokternya itu bilang gini, ini sebelumnya tambal di mana? Oh iya ada di dokter lain gini-gini. Terus pas udah gitu aku bilang, cuman ini nggak bagus, tambalannya rusak, copot, yang permanen gitu. Okay. Terus gue bilang gitu, dia bilang gini, semua dokter gigi tuh sebenarnya bagus, tergantung tambalannya tuh apa nanti. Oke. Akhirnya dia menambah lagi gigi gue, tapi gigi gue yang salah. Yang salah gigi gue tuh nggak kenapa-napa, dibolongin dong sama dia, sampai akhirnya bolong gede. Dan itu dia tambal sementara. Enggak, sementara dulu. Akhirnya pas gue balik ke Bali, itu tambalannya copot.
Gila dong. Dan pas udah copot itu, yang tadinya gigi gue tuh sehat, gak kenapa-napa, dibolongin kan dia. Akhirnya apa? Gue perawatan gigi. Dan akhirnya gue perawatan gigi di sini nih, itu habis 5 juta. Karena gue harus perawatan akar. PSA ya. Gue harus perawatan akar, karena apa? Setiap makanan masuk itu bakal ngilu. Oke. Karena kan kena saraf ya. Karena saraf ya. Nah, gue di waktu itu datang, gue bilang gini, dok, aku maunya langsung ditambal. Nggak bisa mbak, ini udah kena akar. Jadi Harus otomatis harus di perawatan gigi dulu. Emang nggak bisa ditambal? Nggak bisa, kita harus perawatan akar dulu. Iya. Nah itu prosesnya lumayan lama. Gue ada kali kayak 3 kali Beberapa balik kali, itu, ya. Pokoknya gue habis lumayan banyak gara-gara itu. Dan akhirnya, in the end, dia tambal permanen. Ini gigi gue sampai sekarang. Nah ini masih Aku ada udah kayak mati 6 bulan. giginya berarti. Iya, Udah masalahnya bisa. gue agak nyesel aja gini loh. Lu datang ke tempat murah kayak puskesmas, bro. Kita datang ke puskesmas, ternyata dia salah ngebolongin, maksudnya nambal gigi gue. Yang gigi gue gak kenapa-napa jadi ditambal sama dia. Ya udah, akhirnya jadi begini. Iya. Agak kesel juga gue. Dan dia selalu mengklaim gini, nggak semua dokter gigi bagus. Ya lu nggak bagus anjing. Karena lu salah gini. Makanya kalau mungkin next kalau ada masalah sama giginya datang ke klinik tempat aku, kita yang paling utama itu pelayanan. Habis pelayanan, perawatan. Kita pastikan pasien-pasien kita ini mendapat pengalaman yang benar-benar enak gitu loh saat perawatan di klinik kita. Jadi kalau seperti tadi itu fatal sih Iya sebenarnya. fatal ya, orang gigi gue nggak kenapa-napa jadi dibuat kenapa-napa ya kan? Ya kesel. Tapi kalau aku punya pengalaman yang bagus bahwa di puskesmas itu aku termasuk beruntung karena pernah mencabut gigi yang tumbuh tapi dia bentuknya silang kayak pancing. Caling. Iya. Oh, iya? Caling. Jadi giginya tuh kayak gini waktu dicabut sakitnya Oke. minta ampun. Tapi itu bilangnya kalau mungkin di rumah sakit besar itu masuknya operasi besar. Operasi ya. Itu gigi apa? Gigi Jadi itu gigi tumbuh di enggak, maksudnya gigi bawah belakang. di gigi. Jadi giginya itu di belakang urutan gigi yang nggak pada umumnya. Jadi kalau gigi kan kayak berjejer kan. Iya. Nah itu tuh di luar Oh, jejeran. tumbuh di Dan luar. itu kalau setiap makan kayak di lidah itu Kena. menggores-gores Iya. ya. Oke. Dan itu juga ya mungkin ada benernya juga sih kata puskesmas. Tapi tergantung siapa yang nanganin sih mungkin. Iya sebenarnya kalau misalnya ahli gigi beneran, ya Dokter gigi lah, jangan dokter ahli. gigi, Dokter ya, gigi. Kan tukang ahli, gigi, ya, iya, tukang gigi bener, kan juga bener. ahli. Ya. Yang beneran dokter gigi ya itu bakal teratasi ya. Tapi kalau misalnya yang abal-abal lu harus hati-hati guys, karena ini gigi masalahnya. Kalau misalnya gigi udah sakit gigi aja kita nggak bisa makan. Saya. Pokoknya gigi Sakit tuh hati ya daripada sakit gigi. Iya benar. Karena gini gue ngerasain waktu itu pertama kali ya waktu pas di behel. Karena gigi gue tuh berantakan banget waktu itu. Jadi dulu gue pernah punya caling gigi, Yeah. tapi di atas ini nih. Gigi gue, dan itu gue selalu waktu kecil tuh gue langganan ke dokter gigi. Karena gigi caling gue selalu nunggu di sini. Oh, oke. Terus di atas Ya, tahu. ini atap-atap gitu. Itu dah kasusnya sama. Dan itu gue rajin banget ke dokter gigi. Dan nyokap gue selalu ngedoktrin gue kalau misalnya nggak diinin gigi kamu bakal tombol. Iya. Ya gue kan ketakutan ya sama anak kecil ya kan digituin ya, jadi kita ketakutan kan. Akhirnya apa, gue rajin ke dokter gigi. Makanya kenapa gigi gue tuh ada yang maju, ada yang mundur, ada yang ini loh. Jadi Iya. kayak ada yang maju, ada yang ke belakang gitu. Makanya pas dicabut itu gue ngerasa gigi gue kayak agak gitu loh awalnya dulu. Iya. Karena gigi Tapi sekarang udah aman kan? karena gue dibehel. Makanya itu. Tapi katanya nggak tahu nih ya kalau misalnya yang umur yang udah umur yang mau menjelang tua kayak 40 tahun juga masih bisa nggak sih? Masih ada pasien Masih yang bisa untuk masih dibehel. Masih bisa. Karena gigi kan digerakin kan giginya. Tapi kalau misalnya nggak mau repot pakai behel itu bisa kok pakai perawatan yang aku bilang tadi itu namanya kelar. Kelar. Iya, jadi Kelar hidup lo. Kalau untuk kisaran harganya apa sama? Sama nggak tuh? pasang behel. Behel. sama. Oh sama. Sama. Sebenarnya harga behelnya berapa sih? Kalau di klinik tempat aku tuh behel itu ada jenis behel metal yang standar. Metal tuh yang Metal. titanium itu ya, punya ya? Bukan yang silver ya? Yang Pakai karet dia kalau metal. Terus ada yang namanya self ligating. Self ligating ini yang tadi aku bilang merek luar. Oh. Jadi bisa dikontrolin di luar negeri gitu. Kalau Oke. metal kan pakai karet ya. Rasa sakitnya juga lebih banyak. Terus harus kontrol
2 sampai 1 bulan, 2 minggu sampai 1 bulan gitu. Untuk ganti karet. Untuk ganti karetnya. Heeh. Nah, kalau selfie getting ini 1 bulan sampai 3 bulan bisa untuk kontrolnya. Sebenarnya kalau gue pribadi dulu ya kan gue malas ya balik-balik ke dokternya. Gue suka pasang karet sendiri. Oh ya, diganti sendiri. Gue ganti sendiri. Tapi kan ada rencana dokter. Maksudnya dokter mau gigi kita ini seperti apa? Dia yang paling tahu. Dari kita ronsen, itu kan dia udah baca. Cuman kan gini Jack, karena kan gini loh, kita harus balik ke perawatan dokter gitu buat ganti karet itu kan biasanya 2 minggu sekali. Nah gue kan kadang suka sibuk malas gitu lah, gue ganti-ganti sendiri. Tapi sebulan sekalinya gue ke dokter ngecek. Berarti beli karetnya? Gue beli sendiri. Gue beli sendiri. Gue gak mau repot. Sebenarnya itu salah ya? Gak boleh kayak gitu. Karena masang karet itu kan nanti membuat gigi kita kan pasang karet itu supaya gigi kita gerak ya. Nah, waktu kita kontrol, dokternya tahu kita harus ganti wire, kawatnya juga, karetnya juga. Nah itu dia, kawatnya aja sampai gue potong kalau bisa udah nusuk-nusuk ke sini. Potong sendiri. Gue potong sendiri, kan gue punya alatnya tuh, gue gunting sendiri, terus gue pasang lagi gitu. Tapi itu salah sih, nggak boleh kayak gitu lagi. Karena sampai dokter gue bilang gini, Mbak tuh masak sendiri ya? Iya dong, ganti karet sendiri. Karena kan gini, gue ngerasa kalau misalnya waktu pas di BL itu, kalau misalnya seminggu udah kayak longgar gitu, udah nggak kenceng lagi, nggak pahit lagi, gue pasang lagi. Sendiri. Pasang sendiri, gitu lebih gampang. Nah kalau yang lagi viral nih, kalau nggak salah nih, ada sempet dilihat yang karetnya tuh kayak dia pasang pakai karet sembarangan yang kayak karet gelang. rambut itu. Masa sih ada? Ada pernah lihat di TikTok itu gimana itu? Sebenarnya kalau dokter spesialis gigi itu mereka punya jenis-jenis karet yang memang kita nggak paham, nggak tahu. Itu sebenarnya bukan karet-karet gelang biasa yang dipakai, bukan. Aku beberapa kali lihat di postingan-postingan dokter gigi luar negeri, emang karetnya aneh-aneh menurut kita gitu loh. Tapi emang itu jenis perawatan sih. Tapi gini loh, gue pernah lihat ya Jack ya. Salah satu kayak di TikTok kayak gitu, dia perawatan gigi. Tapi kok gue pernah ngeliat, jadi dia giginya dibehel atas bawah, terus karetnya ada yang ke sini ke atas, ada yang ke bawah. Itu gimana? Itu prosesnya kayak berat banget, itu giginya parah banget emang. Ya, biasanya dokter sama pasiennya ini memang lihat kondisi gigi pasiennya. Jadi mungkin ini harus ditarik ke sini supaya misalnya kan tadi giginya kalau ditarik ke belakang berarti memang harus dirapatin ke belakang, mundurin ininya dia ke belakang gitu. Makanya ditarik gitu. Itu makannya gimana? Ya memang harus hati-hati. Kalau kita maunya bagus, kita makannya harus hati-hati pakai sendok yang lebih kecil mungkin. Jadi emang ribet sih sebenarnya. Dan gue juga gue pernah lihat juga ya, ada orang yang pakai behel gigi itu yang di dalam. Ya, itu beda lagi perawatannya. Itu buat apa? Kadang ini rahang, pasti rahang juga. Kalau misalnya giginya cuma satu yang mundur ke dalam sehingga dia harus pasang behelnya dari dalam, berarti mau ditarik keluar, mau dimajuin. Tapi kalau misalnya banyak nih yang dipasang di dalam kayak sampai dibor di tulang-tulang, berarti emang rahangnya harus dimundurin. Cuma ini aku sebenarnya nggak bisa jelasin ya karena bukan ranah aku, lebih harus dokter sih yang memang jelas lebih paham gitu. Ya, oke. Well, balik lagi. Oke. Jack, Siap. Jack ini kan terlalu mendalami banget tentang pergigian. Harusnya aku dokter gigi ya. Iya, harusnya lu jadi dokter gigi. Nah, gue persilakan lu minum dan makan gorengan cemilan cantik, guys. Nah, seperti tadi Jack bilang kan ya, Jack ada keinginan mau menikah, ingin berumah tangga, ya kan? Nah, pesan Jack untuk para jomblo-jomblo di luar sana. Jomblo-jomblo. Ya sudah cukup umur nih, pastinya nih. Ya pesan gimana? Gak usah buru-buru sih sebenarnya. Settle dulu deh keuangan, terus pastikan keluarga, orang tua ya yang paling penting. Pastikan orang tua benar-benar udah seneng deh, baru kamu bisa nikah. Tapi ya nggak harus senang-senang banget juga. Kalau misalnya orang tuanya maunya kita punya istri baru dia senang, untuk membuat dia senang ya udah boleh-boleh aja sih. Kalau misalnya orang tuanya keluarganya nggak suka tapi lu yang seneng gimana itu? Apa lu tetap ngejalanin? Orang tuanya siapa? Nggak, misalnya orang tua dari keluarga sang cewek. perempuan. Dia nggak seneng sama lu, tapi lu cinta nih berdua nih sama cewek lu nih. Apa lu tetap jalanin? Ya aku kompromi sama pasangan aku. Mau tetap ikut orang tuamu. Dia mau hidup sama orang tuanya selamanya atau sama aku nanti? Kan nanti yang jalanin aku sama dia, gak mungkin kan sama orang tuanya. Gitu. Benar. Oke, kalau gitu ada pertanyaan Niki? Pertanyaannya kisi-kisi soal hobi nih. Hobi.
Itu tadi yang Oke. soal merambah ke dunia entertainment nih, Oke. kayaknya mau diajak kolaborasi lagi nih dalam deket-deket ini. Oh, iya, ya. Ngapain itu? Setelah yang kemarin Pernah ya kita ya. Kolaborasi Oke. ya benar. Oke, Sama boleh. promoin yang kemarin hasil dari kolaborasi kalian itu, Yang mana? Yang terakhir ya. yang video terakhir itu. Aduh, kesel banget sih. Boleh kita coba lagi. Kalau misalnya ada waktu, aku sebenarnya selama bekerja ini memang cukup sibuk ya, bukan sibuk-sibukin gitu ya. Tapi memang cukup sibuk. Tapi kalau misalnya nanti ada rencana mau lagi, aku cari waktu kita mulai. Tuh, Bisa bakal kok. cari waktu Ki. Semua tuh bisa. Orang sibuk, sesibuk-sibuknya, ya, Oke. dan so sibuk. Aku Asal nggak- lu niat, lu bisa ngebagi waktu. Iya. Nah, Bagus sih. kira-kira tuh seandainya nih untuk acting, Yes. kalian tuh pengen men-challenge diri kalian tuh, gue pengen yang kayaknya di ini nih, Oke. kayaknya gue tertantang banget nih kalau di peran ini atau bagian ini. Yang bagian seperti apa, yang gambarnya seperti apa di kalian, bisa diceritakan. Boleh direkam dari HP. Oke. Pakai HP dulu baru kita jawab. Ya. Baru Ikit bertanya dulu dari dulu. Tanya lagi. Oke, pertanyaannya jadi ini untuk dunia peran ini, kayak kalian tuh mempunyai ambisi nggak sih atau tantangan? Gue pengen nih memeranin sebuah peran yang seperti ini. Kayaknya kalau gue bisa meranin ini dengan baik, goals gue nih gitu, wow gitu, tercapai gitu. Yang seperti apa? Oke, aku dulu ya. Oke. Jadi dulu dong. Kalau aku sih kalau misalnya romantis itu udah sering ya, dan menurutku biasa. aku bisa gitu loh. Aku pengen banget acting pasangan aku ini selingkuh atau mutusin aku, tapi aku nggak terima dan aku pengen nangis di depannya saat itu. Bener-bener Kayak nangis ya. bener-bener nangis. Bener-bener nangis. Dengan mungkin dengan view sawah atau di Kintamani mungkin di gunung. Pengennya seperti itu dengan apa musik backsoundnya ya, yang benar-benar buat aku juga bisa nangis kayak gitu. Pengen sih kayak gitu, itu belum pernah tercapai. Belum pernah tercapai ya buat Jack ya. Iya. Kalau gue pribadi ya, selama ini kan gue selalu mendapatkan peran antagonis ya. Kali-kali dong, boleh dong jadi peran yang menggoda suami orang atau enggak jadi pelacur. Oh, Boleh tuh. Frontal banget ya gue ya. Apa cobain? Itu salah satu yang gue pengen gitu. Selama ini kan orang ngeliatnya, oh muka lu antagonis, ya udah lu jadi peran yang galak gini-gini. Itu udah biasa. Gue pengen jadi peran yang menggoda suami orang atau enggak jadi pelacur. Jadi dulu. Gue pengennya sih kalau bisa kisah gue beberapa waktu yang lalu dijadiin drama ini gitu. Jadi beberapa waktu yang lalu gue jalanin, kalau bisa sih, tapi kalau nggak bisa ya nggak usah True dipaksain. story berarti ya. Ya, gue pengen supaya gue bisa nangis di sini gitu loh. Karena gue alamin ini gitu. Beberapa waktu yang lalu gue jalanin sama orang, tapi akhirnya diminta selesai dengan alasan tertentu yang mungkin nanti alasan ini aku kasih tahu supaya bisa dijadiin Film. dialognya. Kita coba gitu. Dan gue pengen nangis di sini gitu kalau bisa. Kalau gue nggak usah ditanya lah ya. Angan-angan dan inginan gue tuh adalah gue pengen berakting sebagai jangan galak-galak mulu, jangan antagonis mulu, Iya. capek. Coba. Karena orang udah tahu muka gue ya, mukanya antagonis berarti aktingnya antagonis gitu. Iya. Pengen lah kali-kali jadi pelakor, Oke. menggoda suami orang, sama jadi lontong, Jadi lontong. Cobain tuh lontong. lontong sayur kak, boleh kak. Fix ya berarti ya. Siap. Langsung ya. Oke. Siap. kita Sip. Oke, kita closing ya guys. Closing. Ngobrol. Yo yo yo. Oke guys, kita udah ngobrol-ngobrol banyak tentang masalah gigi, kehidupan Jack, terus keinginan Jack dan cita-citanya Jack. Kita udah kupas semua nih guys. Well, kita mau closing dulu ya. Oke. By the way, terima kasih ya buat Jack. Terima kasih. Udah sempetin waktu untuk mampir ke Om Bram, ya kan, obrolan bareng Mama. Dan semoga Jack sukses terus, Amin, ya amin, kan. amin. Doa yang terbaik buat Jack. Amin. Well, see you guys. Sampai jumpa lagi di Om Bram, obrolan bareng Bareng Mama. Mama. Bye-bye.